Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman, dulur-dulur dimanapun panjenengan berada, bertemu kembali dengan kami channel TV Transmisi 7, yang pada pertemuan kali ini kami sedang mengadakan kunjungan lawatan ke sebuah situs bersejarah masa lalu, yaitu sekitar abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-17. Situs sejarah ini berlokasi di Dusun Bontro, Desa Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati. Sebagaimana yang panjenengan saksikan di depan kami ini adalah titik lokasi yang tadi kami sebutkan, ialah situs sejarah abad ke-16 hingga abad ke-17. Lokasinya ini terletak di perbukitan
sisi sebelah timur Dusun Bontro. Ke bawah sana itu adalah jalan raya Tanjung Sari Siti Luhur. Di bawah sana itu adalah jalan penghubung antar desa Tanjung Sari. Ini adalah desa Tanjung Sari, Dusun Bontro. Kalau ke utara sana itu sampai ke Desa Lahar, jalan lintas Patitayu. Di pertigaan Dusun Gunting, Desa Tanjung Sari itu belok ke arah selatan, memasuki wilayah teritorial Desa Tanjung Sari, terus ke bawah sana. Kemudian di bawah sana ada pertigaan yang ke arah barat hingga sampai ke tempat ini. Kalau dari bawah sana lurus ke selatan itu sampai ke Waduk Siti Luhur, Kecamatan Telogowungu. Nah, sedangkan Dusun Bontro adalah ini ke atas sana. Terus kira-kira dari titik lokasi ini kira-kira perkiraan 500-600 meter. Lokasi ini berada di pinggir desa karena ini adalah kawasan pertanian milik warga, itu kebun jati, ini singkong campur dengan sengon, dan di situ juga singkong. Nah teman-teman, dulu pada video yang terdahulu pernah kami rilis tentang situs sejarah tempat ini, namun oleh karena audio atau backsound yang kami masukkan di dalam konten tempat ini adalah kena copyright, maka akhirnya ulasan kami tentang tempat ini kurang maksimal atau banyak audio visual ulasan kami tentang tempat ini banyak yang terhapus. Makanya kami sengaja ke sini lagi untuk membuat konten yang baru lagi. Yuk kita masuk ke dalam. Nah, ini titik lokasi di mana kami sebutkan tadi, situs Desa Bontro atau Dusun Bontro. Nah, ini bangunannya seperti ini, hampir finish, dibuatkan cungkup yang bentuknya seperti ini, bagus ini. Ini ceritanya, tanah ini adalah tanah pemajikan milik warga yang kemudian titik untuk bangunan makam ini, situs ini diwakafkan. Ini banyak pohon jati. Nah, ini ada bak penampungan air untuk keperluan toharoh di sini, ya wudhu dan lain sebagainya. Bahkan itu di sana itu tuh disediakan toilet umum. Nah teman-teman, ini cungkup kecil. Di dalam cungkup kecil ini adalah situs batu pasujudan.
peninggalan bersejarah dari beliau yang dimakamkan di situ. Nanti kita akan masuk ke situ, lihat-lihat di dalam. Nah, ini dulu ceritanya, si pemilik tanah ini menanam pohon pisang karena dulunya ini kan tegalan yang ditanami pohon pisang, jadi semak belukar. Dan puluhan tahun memang si pemilik tanah ini ketika mencangkul itu tidak menemukan apa-apa. Namun oleh karena mungkin sudah saatnya yang kuasa Allah Subhanahu wa taala menampakkan bahwa di sini ada makam wali. Kemudian suatu hari si pemilik tanah ini menanam pohon pisang, mencangkul, menggali lubang. Nah, tiba-tiba ketika menggali lubang untuk nanam pohon pisang itu di titik lokasi ini yang sekarang dibangun jungkup ini, si pemilik tanah itu cangkulnya itu mengenai batu bata. Yang batu bata itu ukurannya jumbo, gede-gede, tebel-tebel, lebar-lebar gitu, panjang. Dan ukuran batu bata itu kalau disesuaikan dengan batu bata zaman sekarang itu berbeda jauh. Tekstur tanahnya juga bentuknya. Padahal bertahun-tahun ketika si pemilik tanah itu mencangkul di sini itu tidak pernah mengenai batu bata. Namun oleh karena mungkin sudah saatnya Allah Subhanahu wa taala menampakkan identitas walinya, maka akhirnya terbukalah, berawal dari menanam pohon pisang itu kemudian digali terus sehingga banyak di dalam tanah itu tertimbun batu bata kuno, dan juga ditemukan 2 batu nisan, 4 batu nisan terdiri dari 2 makam. Nah, singkat cerita, kemudian si pemilik tanah itu memberitahu kepada tokoh warga desa Tanjung Sari ini, yang kemudian singkat cerita pula si tokoh masyarakat desa Tanjung Sari berembuk dengan tokoh agamanya, kemudian sowan kepada salah satu kiai khos yang ada di sekitar wilayah Kecamatan Telogowong ini, yang kemudian diperoleh keterangan bahwa 2 buah makam atau 2 buah makbaroh itu adalah, salah satunya adalah makamnya Ki Ageng Sentono. Ki Ageng Sentono itu adalah muridnya Simbah Sunan Muria. Nah, begitu ceritanya. Kemudian ditemukan juga ini situs batu pasujudan. Nah, ini dulunya sebelum dibuka ini adalah tertimbun tanah, karena dulunya kan tanahnya kan ini ada agak tinggi, ini agak tinggi sehingga menutupi batu ini. Kemudian diadakan penggalian di sekitar titik ini, ya, titik yang sekarang dibangun makam ini, itu ditemukan pula ini batu pasujudan yang memang arahnya itu sudah menghadap kiblat, tidak direkayasa, karena ini gede batu ini. Jadi ke bawahnya itu agak dalam dan panjangnya ini hampir 1,5 meter, seukuran lebih panjang daripada sajadah ini. Nah, ini panjangnya ini lebih 1,5 meter lebih ini. Jadi kalau direkayasa manusia misalnya digeser arahnya itu tidak mungkin, karena ini ceritanya ini ke bawahnya ini dalam gitu. Nah, ditemukan batu ini yang ternyata batu ini digunakan oleh Simbah Ki Ageng Sentono itu untuk keperluan sholat begitu. Nah, kemudian batu ini dibuatkan cungkup,
seperti ini. Dan batu ini seringkali digunakan oleh kadang musafir, kadang juga orang-orang sini atau siapapun lah, itu untuk kholwat, nyepi kalau bahasa desa, bahasa kampung itu nyepi, mengheningkan cipta, kholwat, konsentrasi batiniah untuk tawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Nah, ini kan bersih ini, karena ini ada sajadah yang gede untuk tidur, dan ini juga disediakan sajadah untuk keperluan sholat. Nah, ini, nah, seperti ini. Nah teman-teman, tadi telah kami sebutkan bahwa identitas beliau Simbah Ki Ageng Sentono ini, itu versi yang pertama menyebutkan beliau ini adalah muridnya Simbah Sunan Muria. Jika memang betul Simbah Ki Ageng Sentono ini muridnya Simbah Sunan Muria, berarti ya beliau ini hidup di pertengahan abad 16 hingga pertengahan abad 17, begitu. Itu versi yang pertama menyebutkan beliau ini adalah muridnya Simbah Sunan Muria. Namun belakangan itu ada versi lagi yang kedua, bahwa beliau ini Simbah Ki Ageng Sentono ini adalah muridnya Simbah Sunan Bonang, yang sengaja diutus oleh Simbah Sunan Bonang untuk membantu Sunan Muria berdakwah di sekitar pegunungan Muria di lereng sebelah timurnya, karena pegunungan Muria itu kan di sana, di barat sana, itu dari selatan membujur ke utara. Berarti kalau versi yang kedua ini benar, beliau ini adalah muridnya Mbah Sunan Bonang, berarti asumsinya, indikasinya beliau ini bukan asli sini, tapi pendatang dari daerah timur sana. Kiai yang mengatakan bahwa Simbah Ki Ageng Sentono ini adalah muridnya Simbah Sunan Bonang, itu mengatakan bahwa beliau Simbah Ki Ageng Sentono ini berasal dari daerah pesisir timur sana, Rembang hingga Tuban. Nah, itu ada dua versi seperti itu. Mana yang benar, versi yang pertama atau versi yang kedua? Ya wallahu alam, kami sendiri belum berani memastikan. Walaupun dulu ketika kami ziarah ke sini, yang pertama itu kami mengadakan khususiyah, dan juga walaupun sedikit kami mendapatkan isyarah tentang beliau ini, namun kami tidak berani mempublikasikan tentang isyarah yang kami peroleh dari tempat ini. Cukup untuk kami sendiri isyarah itu. Nah, terkait dengan fakta yang sebenarnya tentang beliau ini, apakah muridnya Simbah Sunan Muria, ataukah muridnya Simbah Sunan Bonang, ataukah yang benar itu isyarah yang kami peroleh, ya wallahu alam. Tinggal panjenengan menyikapi tentang perbedaan-perbedaan versi yang kami sebutkan tadi. Walaupun versi kami itu kami tidak berani mempublikasikan, cukup kami sendiri. Nah teman-teman rahimakumullah, nanti kita akan khususiyah masuk ke dalam sana, karena adabnya tamu atau adabnya santri ketika sowan berkunjung
ke seorang kiai, ulama atau tokoh yang sekali berwali itu kan harus adaptasinya, adab tata kromonya itu kan harus ta'zim pertama. Oh iya, ini sekalian ada request dari beberapa viewer bahwa kami diminta untuk memberikan ulasan tentang tata cara berziarah. Nah, kebetulan kami ingat, dan kami ingat itu juga pas kebetulan kami mengadakan lawatan kunjungan ke tempat ini. Ya, oke. Nanti sekarang akan kami sebutkan beberapa tata cara, tata keramanya, adab berziarah. Yang pertama, ketika berangkat dari rumah itu harus dengan niat liridwaillah wali syafaati rasulillah wa bi barakati jamil auliyaillah. Itu niat yang pertama, yaitu mencari ridho Allah Ta'ala. Yang kedua, memohon syafaat baginda Nabi. Yang ketiga, berharap barokahnya para wali. Itu niat dari rumah seperti itu. Tentang doanya, doa berangkat dari rumah itu terserah panjenengan yang sing diisani donga apa. Jadi doa itu tidak harus sama. Berdoa dengan bahasa Jawa malah lebih bagus, lebih afdol. Karena bahasa Jawa itu kita orang Jawa kan tentu lebih paham apa maksudnya bacaan yang kita baca. Terkadang berdoa dengan bahasa Arab itu kita tidak tahu maksudnya, sehingga tidak ada sinkronisasi antara bahasa lisan dengan bahasa hati. Maka berdoa itu ya dikembalikan ke individu masing-masing. Jadi seperti itu niat dari rumah. Liridwaillah wali syafaati rasulillah wa bi barakati jamil auliyaillah. Itu. Kemudian setelah sampai ke lokasi makam atau makbaroh, itu uluk salam, yaitu yang lebih detail itu membaca begini: at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, assalamu alaika ya sahibal karamah wal fadilah, simbah titik-titik siapa. Misalnya di sini ya, assalamu alaika ya sahibal karamah wal fadilah, simbah Ki Ageng Sentono, sahibu hadzal maqam, sahibu hadzal makbaroh, jaddah hadzal qaryah, Bontro Tanjung Sari, Cina kazairin wa ala maqamika waqifin, auda'na syahadata alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diikuti dengan bahasa Jawa, assalamu alaika ya Mbah Ki Ageng Sentono, nami kula niki saking desa niki, keperluan kula sowan panjenengan tabarukan ngalap barokah karomah panjenengan, mugi-mugi panjenengan sak garwa panjenengan, sak keturunan panjenengan pinaringan kedudukan ingkang luhur ingkang mulya wonten ngarsane Allah. Salajengipun barokahe karomah panjenengan mleber lumeber dhateng kula sak keluarga kula, mugi-mugi pinaringan gesang ingkang istiqomah, iman yang kokoh, kuat, tertancap di dalam jiwa, keturunan yang baik-baik, soleh dan solehah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, pada penghujung usia semoga husnul khatimah, amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Nah seperti itu uluk salamnya. Kemudian setelah uluk salam seperti itu,
ketika uluk salam itu lebih baiknya itu berdiri, jangan duduk dulu, berdiri. Kalau lebih lengkapnya lagi itu ketika uluk salam seperti itu tadi, kemudian membaca nazoman. Nazomannya itu terserah panjenengan, bisa baca yang ini, salamullah ya sadah minar rahmani ya isyakum, dan seterusnya. Kalau yang biasa kami baca yaitu nazomannya, tapi mungkin panjenengan punya bacaan nazoman tersendiri, ya monggo lah. Perbedaan nazoman itu kan tidak apa-apa. Seandainya tidak baca nazoman ya tidak apa-apa, hanya uluk salam seperti itu. Nah, kemudian setelah baca uluk salam, nazoman, qasidah sambil berdiri dengan takzim, penuh hormat. Kemudian setelah selesai kemudian duduk. Duduk itu yang afdalnya itu duduk tawaruk, seperti duduk tahiyat akhir itu. Duduk bersila juga boleh, tapi lebih utamanya itu duduk tawaruk, meyakini seolah-olah kita itu sedang berhadapan dengan sosoknya. Seperti kita misalnya berhadapan dengan Mbah Kiai, Mbah Yai, itu kan kita kan jangankan duduk bersila atau duduk yang kurang sopan, memandang wajahnya pun kita kan tidak berani. Ya seperti itu, ketika kita ziarah juga seperti itu. Kemudian duduknya itu jangan di arah sebelah baratnya, lebih-lebih jangan di sebelah utaranya. Jadi kita pilih di arah sebelah selatannya atau sebelah timurnya, begitu. Nah, kemudian proses selanjutnya adalah kita baca hadoroh, ila hadarati dan seterusnya. Itu ketika kita baca hadoroh seperti itu, kita harus di dalam hati itu ta'zim, hormat, tawadu, merendahkan diri, tahasyuk, khusyuk, konsentrasi, kemudian tawajuh. Tawajuh itu meyakini bahwa kita ini sedang berhadapan langsung dengan beliau, dan seperti itu. Kemudian setelah itu baca tahlil dan atau bacaan-bacaan yang lain. Bahkan kami itu punya kaifiyah sendiri. Setiap wali atau setiap ulama itu punya selera sendiri-sendiri terkait dengan bacaan. Ya seperti halnya kita itu, kita itu kan makanan itu tuh, ya doyan sih, semua makanan itu kita doyan. Tapi ada salah satu makanan yang menjadi favorit. Bacaan juga begitu, lagu-lagu, sholawat dan lain sebagainya. Jadi beliau waliullah itu juga punya bacaan yang sangat disukai. Jadi tidak semua, kalau kita ziarah itu tidak semuanya makam itu bacaannya harus tahlil semua, enggak. Kadang ada salah satu wali itu yang sukanya itu sholawatan, ada juga yang surat ikhlas, ada juga yang fatihah, ada juga yang ayat kursi, ada juga yang surat al-insyirah, ada juga yang kalimat thayyibah, tahlilan, ada juga yang kalimat tauhid, la ilaha illallah muhammadur rasulullah, hanya itu. Nah seperti itu. Nah kami bisa tahu seperti itu juga, itu dawuhnya dari guru-guru kami. Makanya ini kami ijazahkan ke panjenengan yang hobi ziarah, ya lebih baik dikonsultasikan dulu Mbah Wali ini sukanya bacaan apa, seperti itu. Nah kemudian setelah baca tahlil itu baca doa, dan doa itu diseyukjakan, itu afdhalnya itu singkat padat, ya, singkat padat. Jadi tidak usah baca doa yang panjang-panjang seperti di dalam doa itu dibaca lagi ila hadrati dan seterusnya, tidak usah.
langsung to the point aja. Doa itu diawali dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin dan seterusnya. Kemudian sholawat. Nah, setelah sholawat itu langsung baca doa inti daripada apa yang menjadi hajat kita. Itu langsung diucapkan. Misalnya kita punya hajat, kepingin anak kita soleh-solehah, ahli ilmu, ahli Quran umpama, itu langsung disebut saja. Mbah, hajat kami seperti ini ya, semoga lantaran panjenengan Allah Ta'ala mengabulkan hajat kami ini. Nah, seperti itu, singkat padat. Kemudian doa ditutup dengan sholawat, dan terakhir walhamdulillahirabbil alamin, al-fatihah gitu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini ada yang lebih penting terkait dengan tadi uluk salam. Ini ijazah dari guru kami yang mungkin perlu panjenengan praktekkan. Bacaan at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Assalamualaikum ya sahibal karamah wal fadilah. Simbah titik-titik, sebut namanya, jinaka zairin wa alama qaumika waqifin auda'na syahadata alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Nah, ketika uluk salam itu dibaca, itu akan menarik si sahibul maqam, wali yang tadi panjenengan ziarahi itu, walaupun bepergian dimanapun itu akan kembali pulang. Ataupun misalnya kita sowan kepada kiai, ketika sebelum kita sowan kepada kiai itu, kemudian di rumah kita baca uluk salam seperti itu, kemudian kita baca Fatihah 7 kali, kita sebut namanya tadi dengan uluk salam seperti itu insya Allah dengan izin Allah, maka kiai yang akan kita sowani meskipun bepergian itu akan segera pulang. Yang dawuh seperti itu adalah guru kami, dan kami telah membuktikannya sendiri. Tapi kami ketika sowan ke kiai itu hanya sekali membuktikan, tidak berani mengulang lagi, karena itu adalah su'ul adab, orang duwe tata krama seperti itu. Kenapa su'ul adab, orang duwe tata krama? Karena ya kita ini siapa dan kiai itu siapa. Lah wong biasa kok meksa karo kiai supaya lelungan mulih neh, itu kan jenenge ora duwe sopan. Oleh karena itu ya, walaupun itu boleh, ya lebih baik tidak usah kita lakukan. Tapi kalau ingin mencoba membuktikan, ya monggo. Nah teman-teman, jadi seperti itu kurang lebih tata cara berziarah. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam yuk.
lain. Ya Allah, taqabbal minna ya Allah, taqabbal minna ya Allah, kama taqabbal minna ya Allah, taqabbal minna min syarri ma yaqdirani, wa la taqabbal minna ya Allah, taqabbal minna wa la taqabbal minna min jambo, wa la taqabbal minna min ta'atin, wa la taqabbal minna wa la taqabbal minna min salam, wa la taqabbal minna min tahtiyan, Amin. Maksudnya, kata pemberian wasolatan warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbal wa tahasya. Ta'budu kamu maqsuduna ya Allah. Alamin. Allahumma rzuqna rizqan halal tayyiban mubarakan ya Allah. Mubarakan fi kulli wala. Allahumma ja'alna ahlana wa ahlakana ya Allah. Min ahli iman wal Islam, min ahli ilm wal khair, min ahli salawat, min ahli sadaqah, min ahli tilawatil Quran. ولا تجعلنا بعيدا من أهل الشر الله واغفر لنا بحسن الخاتمة واغفر لنا من الدنيا عن الحياة وقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لهم وارحمهم واهدهم واهدهم وسلهم وسلم عليهم واجعلهم سيئات أصبحهم بالشفاعة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا رحمة ربنا آتنا في Nah teman-teman, rahimakumullah, demikian ulasan singkat tentang tempat ini, makam Simbah Ki Ageng Sentono, Dusun Bontro, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Telogowungu, yang tadi telah kami ikut sertakan tentang tata cara ziarah, walaupun mungkin kurang lengkap atau kurang detail, atau barangkali juga ada perbedaan sudut pandang tentang tata cara ziarah dengan panjenengan. Ya, kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian terkait dengan tempat ini, bila mana di dalam kami menyampaikan tentang sejarah tempat ini, bila mana salah, ya kami mohon maaf, karena sesungguhnya semua kesalahan, semua kekhilafan itu adalah sifat daripada manusia dan juga kekurangan kami sendiri. Oleh karena itu, dari arah situlah kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun bila mana apa yang kami sampaikan terkait dengan tempat ini kok delalah ono benere, ya sebenarnya sejatinya kebenaran itu adalah mutlak, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Sebelum kami akhiri, kami tutup ulasan tentang tempat ini, kami tutup dengan doa khusus untuk panjenengan semua. Semoga panjenengan semua yang menyaksikan atau melihat video ini, khususnya umumnya
siapapun panjenengan, semoga senantiasa tercurahkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman Islam, berkah rezekinya, selalu lancar pekerjaannya, tentram rumah tangganya, keturunannya, anak-anaknya selalu soleh solehah, yang mampu meneruskan cita-cita panjenengan, dan juga bisa birrul walidain waladun solehun yata'olah. Dan pada akhirnya panjenengan sekeluarga di penghujung usia semoga husnul khotimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Sekian, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI tetap jaya, Jawa digawa, Arab digarap.